Kami dari Departemen Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat GSJA kita Puri Indah yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati, maju terus jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Selamat ulang tahun GSJA Puri Indah, semakin menjadi gereja yang kuat dan bersinar di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun GSJA Puri Indah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GSJA Puri Indah. Semakin bertumbuh dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GSJA Puri. Tetaplah semangat di masa pandemi ini. Tetaplah penaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus, karena segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita akan menjadi kekuatan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tuhan memberkati. Kami dari kaum wanita Mawar Saron mengucapkan selamat hari ulang tahun GSJA Puri. Kiranya Tuhan memberkati. Saya dari Departemen Doa GSJA Puri Indah mengucapkan selamat hari ulang tahun buat seluruh jemaat. Tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-36 GSJA Puri Indah. Mari kita tetap taat dan setia sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat hari ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih-Mu hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang begitu spesial karena kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-36 dari GSJ Puri Indah. Kita mau mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. 36 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang begitu panjang, tapi semua terasa indah karena Tuhan selalu beserta kita. Mari kita mau terus mengucap syukur karena kasih Tuhan tiada bertepi buat kita. Kita mau mengangkat pujian kita, nyanyian syukur kita kepada Tuhan bersama-sama. Ucapan syukur yang tidak henti-hentinya karena Tuhan kita Allah yang begitu baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan buat gereja Puri Indah Tuhan. Begitu banyak Tuhan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik suka dan duka ya Bapa yang kami alami. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak ya Bapa. Karena tangan-Mu yang begitu kuat Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan semua jemaat Tuhan dimanapun kami ada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Hati kami mengucap syukur dan kami bersuka cita ya Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami senantiasa mau terus mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami ya Bapa. Kami hanya mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa berjalan Tuhan dalam waktu-waktu yang semakin jahat ya Bapa. Tapi pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, pakai kami Tuhan untuk memenuhi Tuhan janji-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan melalui gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan Tuhan doa kami Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kasih-Mu tiada bertepi ya Bapa. Dan betapa baiknya Engkau buat kami. Kami mau minta Tuhan, Kau yang beracara Tuhan buat gereja kami. Walau kondisi begitu sulit, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau ada Tuhan. Engkau membimbing kami Tuhan. Karena hanya pada Allah saja ada keselamatanku. Dan Dia gunung batu kekuatanku. Kasih-Mu tiada bertepi, tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Mari jiwa kita menyembah Tuhan. Jiwaku pun menyembah.
hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Mari sembah Dia, mari tinggikan, mintalah perkenanan tangan Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Yesus, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya Yesus, kami tinggikan namamu Tuhan. Anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya, kami mengucap syukur Bapa, Kau yang menyelamatkan hati kami, hidup kami Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Ku. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Katakan hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kami sembah Kau. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, kekal dan abadi buat setiap kami Allah. Rahmat-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan, selalu baru setiap pagi buat kami. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, di dalam gereja kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami senantiasa mau berfokus Tuhan kepada setiap kebaikan Tuhan. Kami tidak mau berfokus terhadap permasalahan kami ya Bapa, tapi kami mau menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan senantiasa. Syukur. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah hati kami selalu bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau senantiasa meninggikan nama-Mu Tuhan.
Walaupun kami tidak melihat saat ini Tuhan, tapi iman kami percaya Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, Yesus, terima kasih. Dan bersama Roh-Mu Tuhan kami pasti bisa dan kami pasti menang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang begitu luar biasa. Dialah dasar dari yang kita harapkan. Biarlah Dia menjadi gunung batu kekuatan kita. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Kita mau tinggikan Dia. Dasar dari yang kuharapkan Tuhan. Oh, mari sembah Dia dan bersukacita. Tinggikan namanya. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Milikilah iman dari Tuhan saja untuk melakukan perkara yang hebat.
Bapa, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan dengan apa Tuhan kami bisa membalas Tuhan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa mengucap syukur menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ada buat kami. Kau ada buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Di Mazmur, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Dia tidak akan mengabaikan milik pusakanya. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Katakan kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya ya Tuhan. Selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau ya Bapa. Kaulah harapan kami. Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku Yesus. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap
Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau berdiam Tuhan, untuk mendengar Engkau berbicara secara langsung Tuhan, secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menyingkapkan setiap hati Tuhan. Setiap keluh kesah kami Tuhan, Kau selalu mendengarkannya ya Bapa. Mari Tuhan, beracara Tuhan pada pagi hari ini buat setiap kami Tuhan. Setiap keluarga-keluarga Tuhan diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama-Mu saja ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom, puji Tuhan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada GSCA Puri Indah yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan hari jadinya yang ke-36. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun buat GSCA Puri Indah yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita untuk sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan oleh karena di tengah kesempatan yang indah ini, di tengah Tuhan sedang menganugerahkan perjalanan yang panjang dari perjalanan gereja GSCA Puri Indah yang ke-36. Dan kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan sudah menyertai. Ada begitu banyak suka dan duka yang Tuhan telah kerjakan. Tetapi 36 tahun bukanlah usia yang singkat, tetapi perjalanan yang panjang. Dan kami yakini ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam perjalanan gereja Tuhan tersebut. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur dan dalam kesempatan ini kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat GSCA Puri Indah yang ke-36. Dan saya juga ingin menyapa kepada jemaat yang ada di GSCA Geraha Raya. Ya, hari ini kita bersama-sama beribadah mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, tema yang diberikan kepada saya berkenaan dengan hari ulang tahun ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menurut Alkitab ada bahwa seseorang dikatakan dewasa rohani harus memiliki 3 faktor yang penting di dalam kehidupannya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi, ada 3 faktor yang harus dimiliki saudara dan saya sebagai orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, seringkali gini saudara, karena ada 3 faktor kita berpikir bahwa pembagian faktor itu dibagi rata. Artinya 33,3 sekian persen itu adalah bagian iman, lalu sepertiganya juga adalah pengharapan, sepertiganya adalah kasih. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya katakan bahwa pembagian itu bukanlah pembagian secara merata, tetapi pembagian yang sebenarnya adalah iman, pengharapan, dan kasih itu adalah mereka harusnya 100% semuanya. Artinya kita harus memiliki iman sebanyak 100%, pengharapan kita juga 100%, dan juga kasih kita 100%. Nah, kita jangan pernah mematok sebuah angka dengan pembagian yang rata gitu ya, karena standar kita bukanlah standar yang demikian. Standar kita harus standar Yesus Kristus. Artinya gini saudara-saudara, kalau saya menggambarkan tentang gambar, nanti saudara bisa melihat di slide ada 3 gambar, yaitu semuanya mengarah kepada Yesus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang seharusnya ada dari setiap kehidupan saudara dan saya, memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang totalnya 100%. Kita mau memaksimalkan, walaupun nanti pencapaian yang kita capai itu mungkin tidak sampai ke 100%, oleh karena kedatangan Tuhan Yesuslah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Tetapi kita sudah merindukan dan kita sudah berupaya melakukan usaha-usaha semaksimal mungkin untuk memiliki iman, pengharapan, dan kasih kita sebanyak-banyaknya. Nah saudara, saya ingat dengan satu buku dari karangan Kristen Swart yang dari buku yang dengan judul yaitu Pertumbuhan Alami, saudara-saudara. Di situ ada menjelaskan ada 8 karakteristik sebuah gereja lokal yang ingin mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Namun dari 8 karakteristik itu, maka kita harus mencari mana karakteristik yang minimum.
Dan pada waktu kita menemukan karakteristik yang minimum itu, maka kita harus berupaya untuk meningkatkannya. Nah, mengacu daripada apa yang dituliskan oleh Kristen Schwartz dalam bukunya Pertumbuhan Gereja Alami, dan saya ingin menghubungkan tentang 3 faktor yang penting itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara dan kasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk mencari tentang titik minimum. Apakah iman kita, apakah pengharapan kita, apakah kasih kita. Idealnya adalah iman, pengharapan, dan kasih kita harus memiliki level yang sama. Namun dalam perjalanan atau realitanya kita menemukan ada titik-titik kelemahan atau ada dari faktor itu ada yang lemah. Dan kalau iman kita sedang melemah, artinya kita sedang ingin meningkatkan supaya iman kita semakin bertumbuh. Ya, kita akan meningkatkan supaya iman itu mengalami pertumbuhan yang hampir sama dengan pengharapan dan kasih. Begitu juga dengan pengharapan dan begitu juga dengan kasih. Kita akan berupaya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di Alkitab tertulis bagaimana surat Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhannya kepada jemaat yang ada di Kolose dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 5b yang menjelaskan kepada kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 5b. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Ingat, itu ada kata imanmu kepada Yesus Kristus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Nah, dalam 3 ayat yang kita sudah baca, kita menemukan ada iman, lalu ada kasih, dan ada pengharapan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu ungkapan. Dan kalau kita mempelajari tentang kehidupan atau surat-surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus, selalu berkenaan dengan situasi. Ada 2 persoalan yang selalu kita temukan di dalam pelayanan jemaat mula-mula. Yang pertama adalah penderitaan oleh karena iman mereka, karena orang-orang yang di sekitar mereka tidak senang dengan kehidupan mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah oleh orang-orang Romawi, saudara-saudara kasih yang dikasih Tuhan. Ya, penderitaan-penderitaan itu yang seringkali ajaran-ajaran sesat yang seringkali menghantui atau menghambat perjalanan iman daripada anak-anak Tuhan. Kalau saya menyimpulkan tentang apa yang kita baca dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 5b ini, saudara-saudara, maka saya akan menyampaikan bahwa iman mengajar kita untuk percaya hal-hal yang tidak mungkin. Iman sedang membawa saudara untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin saudara bisa kerjakan dengan kekuatan saudara dan saya. Sedangkan pengharapan apa? Pengharapan sedang mengajar kepada saudara dan saya untuk tidak menyerah. Situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat di Kolose, untuk Rasul Paulus mendorong mereka untuk tidak pernah menyerah, baik terhadap ajaran-ajaran yang sesat maupun juga penderitaan, penganiayaan yang sedang mereka alami. Saudara-saudara kasih Tuhan, bahkan di sini dijelaskan bahwa pengharapan kita itu kepada pengharapan kita tuh disediakan bagi kamu yang di surga. Buat saudara dan saya untuk mencapai ke surga. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, sedangkan kasih sedang mengajar kita untuk memiliki karakter Kristus. Nah, ketiga ini sedang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Berkenaan di situasi yang ada. Dan situasi apa yang dialami oleh jemaat Kolose, ya tentu berbeda konteksnya. Yang saat ini sedang kita alami, kita sedang bergumul dengan yang namanya COVID-19, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam, bahwa kalau kita melihat kekuatan ada sebuah gambar, coba nanti saudara bisa menyaksikan, ada gambar sebuah rumah. Kekuatan sebuah rumah itu bukan berdasarkan dinding yang ada, gitu saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi kekuatan sebuah rumah itu diletakkan ada di dalam pondasi. Kekuatan sebuah kemerdekaan, orang-orang mengalami kemerdekaan bukan ditentukan bahwa dia memiliki keahlian atau mereka pandai di dalam mereka berperang, atau mereka mungkin dalam konteks atlet dia bisa seorang yang piawai di dalam melakukan perlombaan tersebut. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, kemenangan dari dari seseorang atlet itu ditentukan oleh karena dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia harus melatih diri sebelum pertandingan itu dimulai. Dia akan terus mendorong diri, memotivasi untuk semakin bersemangat. Tatkala pada waktu mereka masuk dalam sebuah pertandingan, maka orang tersebut mampu untuk melewati keadaan yang tersulit. Nah, begitu juga saudara-saudara kasih Tuhan, kekuatan sebuah keluarga bukan oleh karena saudara dan saya dikelilingi oleh harta,
bukan karena dikelilingi oleh karena saudara punya jabatan yang luar biasa. Saudara dan saya bukan dikelilingi dengan prestasi apapun, tetapi kekuatan sebuah keluarga itu ditentukan dari kasih di setiap anggota keluarga. Saudara-saudara kasih Tuhan. Artinya setiap suami harus memiliki kasih, setiap istri harus punya kasih, dan anak-anak juga punya kasih. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat. Berapa banyak orang-orang yang secara materi mereka punya kedudukan yang tinggi, lalu seharusnya secara apa yang kita pandang semestinya mereka akan bertahan oleh karena kekuatan yang dikatakan bahwa harta itu menjadi sebuah kekuatan. Tetapi saudara, belakangan kita menemukan orang-orang yang demikian, malah ada begitu banyak rumah tangga yang kelihatan secara manusia itu diberkati, tetapi rumah tangga mereka berantakan dan berakhir dalam perceraian. Itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki itu tidak menjadi sebuah kekuatan abadi, tetapi kekuatan yang sejati dari sebuah keluarga adalah kasih. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita lihat kekuatan rumah ada di dalam fondasi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu bicara tentang sebuah iman dan bicara tentang, kalau kita bicara sebuah kemenangan, itu juga dari satu kehidupan yang tidak pernah menyerah menghadapi sebuah tantangan, dan keluarga itu bicara kasih dan kehidupan sekuatan seorang anak Tuhan. Kekuatan daripada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya itu ditentukan dari iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kepada kita bahwa kita menjadi orang-orang yang kuat dalam 3 hal itu. Saya tidak pernah memilah, oleh ini merupakan satu kesatuan yang harus ada. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam Matius 4 ayat 37, kalau kita membaca kitab ini, maka saudara dan saya akan menemukan sesuatu yang menarik. Dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur. Ya, menyembur. Kalau situ saya tuliskan ada warna biru, saya tambahkan, yaitu kalau ombak itu mulai menyembur, itu artinya ombak itu sangat-sangat besar. Dan pada waktu ombak yang besar itu, saudara menghantam kapal, maka masuklah ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya ingin bertanya, kalau perahu itu sudah penuh dengan air, apakah perahu itu sudah tenggelam? Belum, saudara. Artinya mau tenggelam, tapi belum tenggelam, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kita membaca di ayat sebelumnya, khususnya ayat 35, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita menemukan bahwa pasal 35, disinilah Tuhan Yesus yang mengajak ke para murid untuk pergi dari satu tempat ke tempat untuk menyeberang. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam perjalanan di mana ada Yesus di dalam perahu itu dan juga para murid, tiba-tiba ada taufan yang sangat besar, dan akhirnya dari taufan yang besar itu menimbulkan ombak yang menyembur, ombak yang besar, dan mulai masuk perahu, dan jumlah air yang masuk itu tidak sedikit karena firman Tuhan mengatakan mulai penuh dengan air, artinya sudah hampir tenggelam. Saudara-saudara kasih Tuhan, padahal di dalam perjalanan sebelum taufan itu menghantam perahu di mana ada Yesus dan juga para murid, mereka begitu senang. Mereka bisa menceritakan tentang pelayanan yang baru saja Yesus kerjakan. Mereka mungkin bersaksi satu dengan yang, mereka mulai menceritakan pengalaman yang baru, saling menguatkan satu dengan yang lain, satu murid menguatkan murid yang lain, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi keadaan yang senang itu berubah tatkala ada taufan yang besar mulai menghantam perahu mereka, dan akhirnya ombak yang besar itu mulai masuk dan ingin menenggelamkan di mana mereka berada, saudara kasih Tuhan. Dan saudara, kalau saya ingin menggambarkan bahwa mungkin keadaan sebelum COVID, saudara mengatakan, aduh, dulu sebelum COVID keluarga saya lagi senang-senangnya, pekerjaan saya lagi senang-senangnya, pendidikan anak-anak saya lagi bagus-bagusnya, masa depan anak-anak saya begitu luar biasa, pelayanan saya sedang dipakai Tuhan luar biasa. Kita sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat senang, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada waktu COVID datang berupa ombak yang menghantam ekonomimu, saudara-saudara kasih Tuhan, ekonomi mulai tergoyahkan, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan dari ekonomilah mulai masuk ke dalam perahu, yaitu sebut keluarga. Bisa juga bisnismu sedang mulai dipenuhi dengan pergolakan yang ada, saudara-saudara kasih Tuhan. Pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanmu, pelayananmu sudah hampir tenggelam. Keadaanmu berubah seketika oleh karena apa? Oleh karena situasi yang saat ini sedang terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita untuk merenung daripada kebenaran firman Tuhan ini. Perahu di mana para murid itu tidak pernah tenggelam. Begitu juga saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya memastikan bahwa sebagaimana Yesus menolong para murid,
Saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga Tuhan Yesus pasti akan menolong kehidupan saudara, kehidupan keluargamu, kehidupan bisnismu, pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanmu, pelayananmu. Tuhan akan tolong saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita mengalami hantaman taufan yang sangat dahsyat yang sama. Kita menghadapi ombak menyembur yang sama yang mulai masuk ke dalam perahu kita. Kita berada di perahu yang mulai penuh dengan air yang sama. Namun saudara-saudara kasih Tuhan, hanya mereka yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang dapat mengalami kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, 36 tahun pada waktu saya merenungkan mengapa tema ini, iman, pengharapan, dan kasih ini menjadi sebuah tema yang akan diangkat dalam ulang tahun yang ke-36. Saudara-saudara, satu hal yang terbesit di dalam kehidupan yang pada waktu saya mulai merenungkan ayat ini adalah bagaimana gereja Tuhan dalam usia 36 ini bicara tentang kedewasaan. Itu sebabnya saya katakan kedewasaan rohani seseorang itu ditentukan dari iman, pengharapan, dan kasih. Adalah harapan Tuhan bagi saudara, seluruh sidang jemaat, GSCA Puri Indah, dan juga yang ada di Geraha Raya. Tuhan menginginkan setiap saudara dan saya mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, mengalami pertumbuhan dan pengharapan kita yang luar biasa, dan sekaligus juga pertumbuhan dari kasih kita kepada Tuhan semakin luar biasa. Dengan demikian, apa yang sedang terjadi, yang saat ini sedang menghantam kehidupan saudara dan saya, apakah itu bicara tentang keluargamu, apakah itu bicara tentang bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun itu, apa bicara tentang pendidikan anak-anakmu dan masa depanmu, yakinilah kepada Tuhan. Selama imanmu bertumbuh, maka selama itu juga saudara dan saya sanggup untuk mengatasinya. Yesus akan menolong saudara. Di sisi yang lain, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca cerita yang hampir sama. Di dalam Matius 14, di situ diceritakan juga mereka ada di satu tempat yang di sebuah perahu. Satu ketika perahu itu menghantam mereka, saudara kasih Tuhan. Pada saat itu Yesus tidak ada, oleh karena Yesus sedang berdoa sendiri. Dan Yesus menyuruh para murid untuk menyeberang, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan pada waktu mereka mengalami badai yang sama, saudara kasih Tuhan, mereka sudah mulai panik. Oleh karena apa? Pengalaman yang pertama, Yesus ada di perahu. Tetapi sekarang Yesus tidak ada di tempat, saudara kasih Tuhan. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka cuma mengandalkan kekuatan. Karena mereka tidak menemukan Yesus. Yesus masih ada di seberang, sedang berdoa. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat jam 3 hari saat dimana orang-orang saat itu sedang tertidur. Itu bicara tentang orang-orang sepertinya para murid tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun juga, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, lihat, perhatikan baik-baik. Yesus datang jam 3 hari di saat dimana orang tidak peduli atas kehidupanmu. Yesus, orang-orang mungkin tidak mau tahu tentang pergumulanmu. Tetapi Yesus tetap peduli dan mengasihimu. Jam 3 dini hari Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara. Dan pada saat itu saudara-saudara kasih Tuhan, Petrus berkata, itu hantu. Tetapi Yesus berkata, ini aku, ini Tuhan. Saudara-saudara, lalu Petrus berkata kepada Yesus, kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan untuk menghampirimu. Dan Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan. Datanglah, saudara-saudara kasih Tuhan. Hari ini Yesus juga sedang berkata kepadamu. Mungkin perahu hidupanmu, bisnismu, ekonomi, keluargamu sedang dihantam. Dan kau sedang mengalami ketakutan. Dan hari ini Yesus datang dengan cara yang tidak pernah terduga. Di mana saat orang mungkin tidak lagi bisa menolongmu, Yesus datang dengan cara yang ajaib. Dia akan berkata, datanglah. Hari ini saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus yang sama akan berkata kepada saudara dan saya, datanglah. Maka disitulah pertolongan Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Saudara akan memperoleh pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita sudah dengar berkenaan dengan hari ulang tahun yang ke-36 akan membuat iman, pengharapan, dan kasih seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GSCA Puri Indah akan semakin terus bertumbuh. Dan Tuhan Yesus memberkati pelayanannya akan semakin berdampak. Sehingga akan banyak orang-orang yang akan dimenangkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah membawa perjalanan iman dari gereja sidang jemaat Allah Puri Indah yang ke-36 tahun. Sebuah perjalanan dari iman, pengharapan, kasih yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kami untuk tetap sama. Tuhan menginginkan untuk kami terus naik level. Tuhan, hari ini kami menyelidiki hati kami Tuhan.
untuk menemukan faktor-faktor minimum yang harus kami benahi dari apa yang kami miliki, dari apakah itu iman kami, apakah itu pengharapan kami, apakah itu kasih kami, supaya apa yang kami miliki akan terus bertumbuh bersama-sama seperti yang Kau harapkan Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan gerejamu dan seluruh umatmu, baik yang ada di GSCA Puri Indah dan GSCA Geraha Raya, semuanya mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari kehidupan yang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Dan terlebih lagi di dalam situasi saat ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang menghadapi situasi-situasi apapun yang sedang menghantam kehidupan kami. Baik itu keluarga kami, apakah itu bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, masa depan kami. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat apa yang sudah Kau kerjakan. Pakai hamba-Mu, gembala sidang di tempat ini maupun juga pengerja, seluruhnya dipersatukan oleh Tuhan. Sehingga demikian menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang akan membawa sebuah terobosan-terobosan yang ajaib di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Sehingga berdampak bukan saja buat jemaat yang ada, tetapi juga buat lingkungan dan bahkan untuk skup yang jauh lebih besar, itu bangsa yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kami keluarga Pendeta Edi Gunawan mengucapkan selamat ulang tahun GSCA Puri Indah yang ke-36. Semakin maju dan semangat melayani Tuhan. Tuhan memakai pelayanan gembala, pengerja, dan jemaat dalam mengembangkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat Puri yang hari ini adalah ulang tahun gereja Puri. Satu kebahagiaan bagi kita jika kita berulang tahun kembali. Itu menunjukkan satu kemurahan Tuhan yang sangat besar. Dan dengan hal ini saya mewakili Gereja Geraha mengucapkan selamat ulang tahun kepada GSCA Puri yang ke-36. Umur 36 adalah umur yang cukup dewasa untuk maju terus di dalam pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengucapkan kembali selamat ulang tahun dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan September. Dan saya percaya Tuhan selalu baik, selalu pelihara kita, selalu pimpin hidup kita. Hari ini khususnya di minggu terakhir tanggal 27 September, GSCA Puri Indah memperingati ulang tahun gereja yang ke-36. Untuk itu saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GSCA Puri, dan Tuhan pasti akan terus pelihara, pimpin GSCA Puri sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, karena ini adalah peringatan ulang tahun GSCA Puri, maka ada tema khusus dalam ulang tahun GSCA Puri yang ke-36, berbicara mengenai iman, berbicara mengenai pengharapan, dan berbicara mengenai kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Puri dan juga ada jemaat di Geraha tentunya karena kita bergabung dalam ibadah online ini, maka pesan saya, khususnya saya akan katakan pesan ini tentunya untuk GSCA Puri di ulang tahun yang ke-36 ini. Dan iman, pengharapan, kasih ini adalah hal yang tentunya semua kita yang menamakan dirinya anak-anak Tuhan harus merindukan, khususnya di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Iman, pengharapan, dan kasih tidak hanya dalam
waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang menyenangkan kita, tapi dalam setiap situasi kondisi. Nah, untuk jelasnya saya ingin mengangkat satu kisah di dalam Alkitab yang ditulis tentang seorang perempuan Sunem. Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat akan kisah ini. Tidak dituliskan siapa nama perempuan itu. Tapi kebenarannya menjadi sesuatu a good story, sesuatu sejarah yang luar biasa yang dikenal oleh banyak orang, dan sampai hari ini kita pun masih mengenal kisah perempuan Sunem itu. Sebuah kisah yang memberikan inspirasi kepada orang-orang lain untuk kita berbuat baik. Sebagai orang-orang percaya, kita rindu untuk meneladani semangat hidup dari perempuan Sunem ini. Perempuan ini memiliki iman, perempuan ini memiliki pengharapan, apalagi kasih. Dan kasih ini sudah dinyatakan di awal-awal di mana dia bertemu dengan Nabi Allah dan dia sudah menyatakan kasihnya. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kasih yang dimiliki oleh perempuan Sunem ini adalah kasih yang mengakibatkan, yang berdampak di mana bertumbuhnya iman dan pengharapannya. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan izinkan kita mengalami pandemi yang cukup panjang. Ya, terjadi dalam waktu yang cukup lama sampai hari ini, makanya kita tidak bisa ibadah offline, kita masih ibadah online. Dan segala daya, segala usaha dilakukan ya untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan virus corona yang banyak membawa korban ini. Nah, Saudara, hari-hari ini kita dihebohkan dengan usaha dari vaksin ya, dan diharap bulan Januari tahun depan sudah mulai ada hasil. Dan itu membuat banyak orang sepertinya ingin cepat rindu untuk ada di bulan Januari tahun depan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti itukah iman kita? Seperti itukah pengharapan kita? Dan saya mau katakan di dalam ulang tahun GSC Apuri yang ke-36 ini, banyak orang gagal. Banyak orang gagal karena tidak melakukan hal yang tepat. Dan karena itu kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Artinya sebagai orang percaya, marilah iman, pengharapan, dan kasih itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukankah ada lagu yang sering kita nyanyikan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menolongku, Tuhan melindungi. Maaf kalau kata-kata saya salah, tapi saya percaya saudara kenal lagu ini. Dan ini adalah satu bukti dari iman kita, dari pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. 36 tahun sudah berlalu dan GSJA Puri ada sampai hari ini. Dirintis, dimulai oleh seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yaitu Bapak Gembala yang kita kasihi almarhum Bapak Pendeta Stanley. Dan sampai hari ini kita meneruskan estafet itu karena kita cinta Tuhan, kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih bahwa tidak seterusnya pandemi COVID ini akan selalu melanda, tapi Tuhan pada waktunya akan menolong kita. Jadi pertahankanlah iman, pertahanlah pengharapan kita, dan marilah kita terus memiliki kasih. Tidak akan pernah padam, bahkan harus terus dan terus. Sampai kapan?
sampai pada waktunya Tuhan. Ya, bangkit GSCA Puri. Saya juga mau katakan bangkit GSCA Graha, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita kerja keras. Kerja keras berarti kita harus menjadi berkat. Kita tidak boleh tawar hati, kita harus tetap maju semangat. Jadi berkat untuk banyak orang. Efesus 5 ayat 15 katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kiranya ayat ini membekali khususnya buat GSCA Puri di ulang tahun yang 36. Ya, mari kita mau tetap semangat, kita tetap antusias, kita tetap maju di dalam Tuhan. Dunia akan semakin jauh meninggalkan kebenaran. Namun iman kekristenan kita harus tertancap di gunung kebenaran Tuhan. Siap atau tidak, setuju atau tidak, Tuhan Yesus akan datang segera. Oke, selamat ulang tahun. Ada kue tart kecil ya, biasanya kue ulang tahun ini mengingatkan bagaimana seringkali di waktu-waktu ulang tahun ada kue atau apa saja yang menjadi sesuatu kenangan. Saya punya kue kecil dan saya mau katakan Happy birthday Puri. Selamat ulang tahun GSCA Puri. Kepada seluruh pengerja saya, kepada seluruh pengurus, jemaat-jemaat, mari maju bersama-sama. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh merayakan ulang tahun melalui ibadah online ini. Saya juga berterima kasih buat hambanya yang sudah datang dari tempat yang cukup jauh di daerah Bekasi. Bapak Pendeta Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman buat kita. Kita pasti sangat diberkati. Dan saya akan mengajak kita semua mengakhiri ibadah online ini. Kita akan satu di dalam doa, bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti untuk kami. Khususnya hari ini kami, keluarga besar GSCA Puri, mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam hari-hari yang dilalui dari GSCA Puri sampai kepada tahun yang ke-36. Secara khusus hamba bersyukur Tuhan buat semua pengurus, semua pengerja, semua jemaat-jemaat yang sudah begitu setia. Dan Tuhan akan pimpin mereka terus. Tuhan akan terus ada dalam hidup mereka. Dan mereka akan selalu tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan gereja GSCA Puri, suka dan duka. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Masih bergabung Pugar, Puri dan Graha. Semua penata layan yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pakai mereka dengan lebih indah untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, sekarang secara khusus hamba-Mu berdoa. 1 minggu ke depan yang akan dilalui oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di dalam keluarga-keluarga mereka, di dalam pekerjaan, di dalam usaha,
di dalam perjalanan, di dalam studi semua anak-anak kami. Marilah Tuhan Engkau turut bekerja, semua mendatangkan kebaikan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan Tuhan, kami sepakat terus berdoa buat bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Mari Tuhan Engkau pulihkan Indonesia, berkati Indonesia, mulai dari Bapak Presiden yang kami kasihi, Bapak Jokowi, semua aparat pemerintahan yang ada, Tuhan, Engkau tutup bungkus dalam kuasa-Mu, beri mereka hati yang takut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, badai ini pasti berlalu, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang kuasanya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Mu, baik di Puri dan di Geraha. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah semua hari-hari kita, keluarga kita, kebutuhan kita, kesehatan kita, bahkan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Tuhan selalu menyertai, kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Tuhan ada dan selalu menyertai kita, Yesus selalu memimpin kita, dan Roh Kudus selalu bersama dengan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.